Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang ABK tanker asing mengalami kecelakaan kerja saat dalam pelayaran dari India menuju Korea Selatan sehingga harus dievakuasi. Kenaikan uang kuliah tunggal UKT masih menuai penolakan di sejumlah daerah termasuk mahasiswa Universitas Samudra Langsa. Warga Aceh Utara memiliki tradisi sendiri saat turun ke sawah atau usai panen untuk mendoakan usaha mereka berkah, yaitu handuri belang. Satu anak buah kapal ABK tanker MT Ocean Virginia berbendera Panama mengalami kecelakaan kerja dalam pelayaran dari Port Kandla, India, menuju Port Incheon, Korea Selatan. ABK berkebangsaan Filipina ini harus dievakuasi dari kapal saat berada di perairan Selat Benggala dan perairan Aceh Besar. Tim Basarnas Banda Aceh mengerahkan kapal SAR KN Kresna untuk mengevakuasi Kabardo del Socorro yang ketiga jarinya terluka dan membutuhkan penanganan medis. Petugas SAR kemudian memindahkan ABK tanker asing ke kapal KN Kresna untuk dibawa ke Pelabuhan Ulelu, Banda Aceh, guna dirujuk ke rumah sakit. Evakuasi medis dilakukan Basarnas setelah menerima informasi dari perwakilan agen kapal tanker Ocean Virginia. Usai menerima permintaan evakuasi, tim Basarnas Banda Aceh berkoordinasi dengan kapten kapal tanker untuk menentukan titik evakuasi. Medical evacuation dari kapal MV Virginia Ocean. Jadi ada satu orang krunya mengalami kecelakaan kerja, jadi 3 jarinya itu terluka. Kemudian proses di situ sampai dengan pukul 16. 16, setelah itu kita nyampe kemari lagi tadi jam 16.30. Proses nggak terlalu lama. Dan untuk kendala, insya Allah alhamdulillah nggak ada. Nggak ada, semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan normal. Dan seluruh unsur yang terlibat bersama-sama kita mengevakuasi korban tersebut. Setelah tiba di Pelabuhan Ulelu, Banda Aceh, Kabardo del Socorro langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin menggunakan ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sebanyak 198 anggota Panitia Pemungutan Suara PPS Pilkada 2024 dilantik. Pelantikan anggota PPS Pilkada 2024 berlangsung di salah satu aula gedung di Kota Langsa pada Minggu pagi. Para anggota PPS Pilkada ini dilantik Komisioner KIP Langsa. Mereka akan disebar ke 66 desa di Kota Langsa. Di setiap desa ditempatkan 3 anggota PPS untuk pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Langsa. Para PPS yang dilantik diminta bekerja secara profesional dan berintegritas saat Pilkada November 2024 mendatang. Penyelenggara Pilkada tingkat desa ini diminta sudah membentuk struktur organisasi, termasuk menentukan ketua paling telat pekan depan. Para PPS ini merupakan hasil seleksi yang kita lakukan beberapa waktu lalu yang diikuti lebih dari 400-an calon, namun yang terpilih hanya 198 dengan masing-masing kampung itu mewakili 3 orang anggota PPS. Kita berharap dengan setelah dilantik hari ini, para anggota PPS itu tetap menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas sehingga pelaksanaan pilkada ke depan akan berjalan secara demokrasi.
Masa kerja PPS untuk pilkada diperkirakan berlangsung selama 8 bulan, terhitung sejak dilantik pada Mei hingga Desember 2024. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Kebijakan pemerintah menaikkan uang kuliah tunggal, UKT menuai kritikan dan keluhan mahasiswa. Kenaikan UKT dinilai tidak tepat apalagi di tengah masih tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang menjadi acuan UKT masing-masing pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) didesak segera dicabut. Jika tidak mungkin dicabut, peraturan Mendikbud Ristek ini direvisi sehingga pengelompokan UKT tidak memberatkan mahasiswa. Ketentuan standar satuan biaya operasional pada pendidikan tinggi negeri terus menuai kritikan mahasiswa. Mereka akan terus menolak UKT yang naik signifikan. Karena memang di revisi undang-undang di Permendikbud sendiri itu untuk mengelompokkan UKT tidak ada lagi yang membuat keributan itu. Karena sampai hari ini juga kawan-kawan di universitas lain sedang memperjuangkan. Walaupun memang hari ini kembali peraturan tersebut ke rektor masing-masing, ataupun peraturan kembali ke kampus masing-masing. Memang saat ini UKT di Universitas Samudra masih belum naik. UKT di Unsam antara Rp500.000 hingga Rp2,4 juta, disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa. Namun mahasiswa tetap khawatir UKT di salah satu PTN di Aceh ini akan mengacu pada Permendikbud Ristek. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Kasus stunting masih menjadi tantangan jajaran kesehatan di Provinsi Aceh. Meski kasus stunting perlahan mulai turun, namun persentasenya masih tinggi yakni 29,4%. Dinas Kesehatan bersama jajaran pengelola Rumah Sakit Umum Daerah se-Aceh ditantang memerangi fenomena gangguan pertumbuhan pada anak, sehingga kasus stunting turun secara signifikan. Sejumlah jajaran kesehatan di Aceh menggelar konsolidasi menghadapi berbagai tantangan kesehatan di daerah ini. Rapat Kerja Kesehatan Daerah, Rakerkesda tahun 2024 yang baru saja berlangsung membahas berbagai isu-isu strategis terkait kesehatan di Serambi Makkah. Para tenaga kesehatan dan pengambil kebijakan juga membahas isu-isu strategis diantaranya tentang penyakit tidak menular, PTM seperti stroke, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes, guna pencegahannya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Rakerkesda ini masing-masing bidang bisa melakukan diskusi atas capaian-capaian yang ada di bidang kesehatan, kemudian capaian-capaian target dan sebagaimana biasanya akan didiskusikan di Rakerkesda. Jadi salah satunya memang ya program pemerintah adalah tetap penurunan stunting. Ya, untuk penurunan stunting, alhamdulillah untuk tahun 2023 Aceh sudah turun 1,8% stuntingnya menjadi 29,4%. Meski kasus stunting turun 1,8% dari sebelumnya, namun angka tersebut tidak signifikan karena hanya turun 0,1% secara nasional. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah.